sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Syafika Fasihobing dari kelas CP PAUD Stambu 2024. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Nah, teman-teman, dalam presentasi saya ini, saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila itu nggak cuma berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai suatu sistem pemikiran yang mendalam dan juga yang menjadi dasar dalam kehidupan bangsa kita. Saksikan. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian filsafat dan juga sistem filsafat. Nah, teman-teman, filsafat ini berasal dari kata filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, istilah filsafat ini itu pertama kali dikenalkan oleh Pythagoras. Secara umum, teman-teman, filsafat itu adalah usaha kita, usaha manusia untuk mencari kebenaran yang paling mendasar tentang apa? Tentang Tuhan, tentang alam, dan juga tentang manusia. Nah, menurut Plato, filsafat itu adalah upaya untuk menemukan kebenaran yang sejati gitu. Nah, lalu sedangkan menurut Aristoteles ya memandang bahwa filsafat itu sebagai ilmu yang mencakup berbagai sistem di kehidupan kita. Nah, filsafat ini juga punya nih ciri-ciri utama dalam berpikir, yaitu ada 3. Pertama ada reflektif yang artinya itu berpikir secara mendalam. Ada radikal, yaitu dia itu berpikir sampai ke akar-akar permasalahan. Lalu yang ketiga ada integral, yaitu dia berpikirnya itu menyeluruh atau enggak parsial, enggak berpisah-pisah gitu ya kan. Nah, kemudian teman-teman, dalam sistem filsafat terdapat berbagai cabang utama, yaitu metafisika yang membahas tentang hakikat realitas, lalu ada epistemologi yang membahas mengenai pengetahuan dan kebenaran, lalu ada aksiologi yang membahas nilai, lalu ada logika yang membahas cara berpikir yang benar gitu ya kan. Nah, berarti dapat kita simpulkan di sini teman-teman bahwa filsafat itu bukan sekedar berpikir biasa aja, tapi filsafat itu tuh berpikir secara mendalam, secara sistematis, dan juga secara menyeluruh. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai sistem filsafat dan juga apa sih pentingnya teman-teman? Nah, Pancasila merupakan dasar negara kita sekaligus pandangan hidup kita dalam berbangsa. Nah, di mana Pancasila di Indonesia mengandung kelima nilai utama, yaitu apa? Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Nah, Pancasila teman-teman disebut sebagai sebuah sistem filsafat dikarenakan yaitu disusun secara sistematis. Lalu di antara sila-silanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, lalu Pancasila itu memiliki dasar pemikiran yang mendalam gitu ya kan. Nah, terus apa sih pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang pertama adalah memberikan dasar pemikiran yang rasional dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ini menjadi pedoman dalam kita penyelenggaraan bernegara gitu. Lalu yang ketiga, dia ini mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan menjadi alat evaluasi dalam kehidupan kita bermasyarakat dan juga bernegara. Nah, artinya Pancasila itu bukan cuma simbol, lagi-lagi Pancasila bukan cuma simbol, tapi Pancasila itu menjadi arah dan berpikir bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sebuah sistem. Nah, sistem teman-teman berarti artinya adalah suatu kesatuan yang bagian-bagian itu saling berkaitan dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, Pancasila dikatakan sebagai sebuah sistem filsafat karena dia itu mempunyai sifat. Yang pertama ada korehen, yaitu sifat yang saling berhubungan. Kedua ada menyeluruh, lalu ada mendasar dan juga rasional. Nah, Pancasila memiliki kelima sila. Lalu kelima sila Pancasila tadi itu nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena apa? Karena semua sila 1, sila 2, sila 3, 4, dan 5 itu saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan yang utuh yang disebut sebagai majemuk tunggal. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan juga yang makmur. Selanjutnya, kesatuan sila sebagai sistem filsafat, yaitu sebagai sistem genitivus dan juga sebagai landasan. Nah, Pancasila teman-teman sebagai genitivus dibagi menjadi 2, yaitu ada objektivus dan subjektivus. Nah, objektivus berarti Pancasila sebagai objek kajian filsafat tadi. Nah, sedangkan subjektivus yaitu Pancasila berperan sebagai alat untuk menilai berbagai aliran filsafat. Nah, kemudian sebagai landasan teman-teman. Nah,
Landasan filsafat Pancasila terdiri dari ontologis yang membahas tentang hakikat yang dikaji seperti Tuhan, manusia, dan keadilan. Lalu epistemologis yang membahas sumber dan kebenaran mengenai pengetahuan Pancasila. Lalu ada aksiologis yang membahas nilai-nilai dari Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila itu nggak dipahami secara praktis, tapi juga secara mendalam sebagai suatu sistem pemikiran untuk kita. Nah, jadi teman-teman, kita bakal bahas mengenai hakikat dari sila-sila Pancasila. Hakikat adalah inti yang terdalam yang itu membentuk sesuatu. Nah, hakikat Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu ada abstrak, di mana dia itu bersifat umum dan juga tetap. Yang kedua ada pribadi, yaitu memiliki ciri khas sebagai bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga ada konkret, yaitu dia itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pancasila juga mengalami dinamika sejarah. Pertama, pada masa Soekarno, Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai filosofis kita. Nah, pada masa Soeharto, Pancasila itu sebagai pedoman dalam hidup melalui P4. Nah, pada era reformasi, teman-teman, Pancasila sudah berkembang dalam kajian akademik kita. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu bersifat dinamika, tapi tetap memiliki dasar nilai yang sama. Nah, sebagai penutup, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai dasar kehidupan bangsa kita. Nah, setiap sila saling berkaitan dan membentuk suatu kekuasaan yang utuh, dan juga tidak dapat dipisahkan kelima sila tadi. Nah, Pancasila nggak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tapi juga sebagai pedoman dalam kita berpikir, dalam kita bersikap, dan dalam kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami Pancasila secara filosofis, kita dapat lebih menghayati gitu kan, dan mengamati bagaimana sih nilai-nilai dalam Pancasila itu berdampak pada kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari pesan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.